Medan, November tahun 2025. Langit kota ini seolah pecah. Hujan deras mengguyur tanpa henti sejak hari Selasa. Tapi tak ada yang menyangka, mimpi buruk klasik kota ini akan kembali menjadi kenyataan yang jauh lebih mencekam. Puncaknya terjadi pada Kamis, the 27th of November 2025. Inilah catatan kelam tentang banjir besar yang melumpuhkan Medan. Saat itu, debit air sungai-sungai utama seperti Sungai Deli, Sungai Babura, dan Sungai Belawan terus merangkak naik. Curah hujan ekstrem yang dipicu oleh faktor cuaca regional membuat sungai-sungai itu tak lagi mampu menampung air. Tak lama, semburan air coklat keruh mulai meluap, membanjiri jalanan, dan menyeruak tanpa ampun ke permukiman warga. Situasi mencekam terjadi di hampir seluruh penjuru kota. Dari 21 kecamatan yang ada, 19 diantaranya dilaporkan terdampak parah. Medan lumpuh total. Pemandangan ini tak terhindarkan. Kawasan vital seperti Simpang Kampung Lalang tenggelam dengan ketinggian air mencapai pinggul hingga perut orang dewasa. Simpang Manhattan, Jalan DR, Mansyur di sekitaran USU, dan Jalan Sisingamangaraja yang biasanya ramai, kini berubah menjadi sungai deras. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 tak berdaya. Banyak yang mogok di tengah genangan, ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya yang panik. Di kawasan padat penduduk, ketinggian air mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Di pinggiran Sungai Babura, puluhan rumah terendam dengan air setinggi 1 hingga 2,5 meter. Bayangkan, air sudah melebihi tinggi orang dewasa. Warga di komplek Perumnas Helvetinya dan bantaran Sungai Deli terpaksa berjibaku menyelamatkan diri dan barang-barang berharga. Mereka menaikkannya ke lantai 2 rumah. Atau yang lebih parah, harus meninggalkan segalanya untuk mengungsi. Bahkan, kawasan yang biasanya relatif aman pun tak luput dari amukan air. Sebuah kabar mengejutkan datang ketika rumah dinas Gubernur Sumatera Utara saat itu, Bobi Nasution, I cut the random. Ini menunjukkan betapa luasnya cakupan bencana kali ini. Tak pandang bulu siapapun. Di balik data dan fakta, ada kisah-kisah duka dan ketakutan yang menyelimuti warga selama 24 jam penuh kepanikan. Banyak yang bercerita tentang detik-detik air mulai masuk menjelang subuh dalam kegelapan. Mereka bergerilya menaikkan perabotan ke tempat yang lebih tinggi, berharap bisa menyelamatkan sedikit harta benda mereka. Sebagian warga, demi keselamatan jiwa, terpaksa mengungsi ke tempat-tempat darurat seperti masjid atau sekolah. Ada pula yang memilih menginap di hotel karena rumah mereka sudah tak lagi layak untuk dihuni, terendam air keruh dan lumpur. Di tengah kekacauan, para pahlawan tak berseragam pun muncul. Petugas gabungan dari BPBD, TNI, dan Polri segera bergerak cepat. Posko-posko pengungsian didirikan di berbagai titik strategis, menyediakan tempat berlindung sementara dan makanan bagi para korban. Tim evakuasi terus bersiaga. Dengan perahu karet, mereka menyusuri lorong-lorong sempit yang kini berubah menjadi kanal, menjangkau warga yang terisolasi, terutama para lansia, anak-anak, dan mereka yang sakit. Namun, upaya penyelamatan ini bukanlah tanpa tantangan. Arus yang sangat deras di beberapa titik, seperti Simpang Manhattan dan Simpang Canang, membuat perahu karet sulit dikendalikan. Di kawasan Belawan, genangan air yang mencapai setinggi dada menjadi rintangan besar bagi tim evakuasi untuk bergerak. Setiap penyelamatan adalah pertaruhan nyawa. Banjir November tahun 2025 ini sekali lagi menyoroti masalah klasik yang terus menghantui kota Medan, sistem drainase yang tidak optimal, dan minimnya kapasitas tampungan air. Curah hujan tinggi yang disebabkan oleh kondisi iklim regional bertemu dengan infrastruktur kota yang rapuh dan rentan. Hasilnya adalah siklus bencana yang terus berulang, seolah menjadi takdir tahunan bagi warga Medan. Meski air mulai berangsur surut pada Jumat pagi, 28 November tahun 2025, masalah belum selesai. Yang tersisa adalah lumpur tebal yang melapisi setiap sudut rumah dan jalanan. Kerugian material yang tak terhitung jumlahnya, dan yang paling parah, trauma mendalam yang membekas di ingatan warga. Bencana ini menjadi alarm yang berbunyi sangat keras bagi pemerintah kota dan seluruh masyarakat. Ini bukan lagi saatnya untuk saling menyalahkan, tapi untuk bersatu
mencari solusi permanen. Diperlukan langkah nyata, mulai dari perbaikan drainase besar-besaran, pembangunan waduk, atau embung baru, hingga edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah ke sungai. Kejadian ini adalah pengingat pahit bahwa alam memiliki caranya sendiri untuk memberi peringatan. Masa depan Medan yang lebih aman dari ancaman banjir bukanlah sebuah kemustahilan, tapi membutuhkan komitmen, kerja keras, dan visi jangka panjang dari semua pihak. Semoga ini menjadi banjir besar terakhir yang harus dialami oleh Kota Medan. Terima kasih sudah menonton. Mari kita doakan yang terbaik untuk kota kita, dan jangan lupa untuk selalu waspada. Jika kamu punya pengalaman serupa atau pendapat tentang solusi banjir, bagikan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk konten-konten informatif lainnya.